Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di teras rumah. Dia tampak membaca sebuah koran dan mendengarkan radio. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno. Apa benar yang kudengar barusan? Thus, on their Saya memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera menuju ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan dilakukan tanpa melalui PPKI? Apa maksudmu, Syahrir? Kenapa kamu mengatakan seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Maka kita sebaiknya merdeka atas nama bangsa Indonesia, selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita temu saja Bung Karno? Saya setuju. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahu tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Apa ada masalah? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah jangkalnya jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maaf Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah. Jika begitu, kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan di esok hari. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Wikana, sudahlah, tak ada gunanya untuk bertengkar. Mari kembali duduk dan bicarakan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak sendiri yang melakukannya? Mengapa harus Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika Soekarno tidak bertindak cepat, maka rakyat bisa dibunuh karena disangka pro Belanda, seperti orang Ambon. Wikana benar, Bung. Mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat berdiri sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Kita pasti bisa, Bung. Pasti bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik membuat keributan seperti ini.
Saya mengerti perasaan saudara, tetapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka, tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudangko Subenu untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan tempat tinggal untuk menyembunyikan mereka? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Yong Kyong Song. Baiklah, terima kasih Subenu. Sama-sama. Subenu setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jeo Kiesong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Esokan harinya, 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana ku ini? Kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Bung Karno! Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan kita, Bung. Kami akan membawa Anda dengan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika saya memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa, Kang Mas? Kenapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka juga membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau lebih mudah mempercayai kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tetapi bukan sekarang. Saya tidak setuju itu, Bung. Kami ingin kemerdekaan dari hasil usaha kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita dalam bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Kamu kenapa, Saleh? Mengapa kamu terengah-engah? Ada Mr. Suebarjo di luar. Dia memaksa untuk ingin masuk menjemput Bung Karno. Ya sudah, mari kita temu dia.
guys. Rapat PPKI batal. Mereka juga tidak ada. Makanya saya kesini untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak bisa membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sepakat untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Ya sudah, marilah. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Sarif sudah mengatakan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi, Bung? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Kalau begitu, bolehkah kami pulang duluan? Lihatlah Guntur, dia dan menangis dari tadi. Benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bu Hatta Wicana? Tidak. Saya berjanji saya akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Ya sudah, baiklah. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Saya akan mengantar anak dan istri saya pulang terlebih dahulu. (17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Selamat malam, Bung. Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan pelaksanaan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih, Laksana Maeda. Silakan duduk. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu. Laksamana Maeda, apakah ada kertas yang bisa kita gunakan? Tunggu sebentar, saya akan ambil. Saudara-saudara, bagaimana bunyi teks proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani bangsa Indonesia. Setuju.
kamu mengetik naskah ini. Baiklah, Bu. Lalu, kapan kita melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, di mana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Lalu, umat Islam melaksanakan salat 17 rakaat dalam sehari. Bagaimana kalau hari Jumat, 17 Agustus 1945? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10. Bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Tolong siapkan tennya. Baik, Bung. Di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Tolong perbanyak naskah ini, lalu sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Jumat pagi, pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangasan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Sebelum membacakan proklamasi, Bung Karno mengucapkan pidato pendahuluan terlebih dahulu. Saudara-saudara sekalian, kami telah meminta kalian hadir di sini untuk mendengarkan berita penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan. Sekarang tibalah saatnya kita memegang kemerdekaan. Tadi malam kami telah mengadakan musyawarah dengan para pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Sekarang tibalah waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka.
tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal abadi, dan insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Tolong kibarkan bendera.